Kedua pria gila itu lalu masuk ke kamar Manfred dan Marisia. Kemudian mereka langsung memukulnya dengan batang besi sampai otaknya keluar dan tewas. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis yang direncanakan oleh anak kandungnya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Com o médico Felipe Muniz, com quem ela recentemente teve um filho. Suzane ficou conhecida pelo sobrenome que herdou dos pais. Em 2002, admitiu ter sido a mandante dos assassinatos de Manfred e Marisia von Richthofen. Tega menghabisi nyawa ayah dan ibunya demi pacar, ini adalah kisah kelam dan tragis Suzanne Richthofen. Di mata banyak orang, Suzanne von Richthofen adalah gadis manis dari keluarga kaya yang punya masa depan cerah. Tapi di balik wajah polos dan hidup yang serba ada, tersembunyi rencana paling kejam yang tidak bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Dia tega membunuh kedua orang tuanya bukan karena dia dendam, tapi demi cinta dan uang. Malam itu, rumah mewah keluarga Suzanne berubah menjadi pembantaian, dan yang paling tragis, otaknya bukan orang asing, melainkan darah daging mereka sendiri. Kasus Suzanne von Richthofen adalah salah satu cerita kriminal paling gila, penuh drama dan bikin geleng-geleng kepala yang pernah mengguncang Brazil, karena ini bukan soal pembunuhan biasa. Ini soal seorang anak perempuan dari keluarga elit yang tega merencanakan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya sendiri. Demi cinta, demi harta, dan mungkin demi kebebasan yang kebablasan. Suzanne von Richthofen lahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya bernama Manfred, dia adalah seorang insinyur kaya raya bekerja di Detran, dan ibunya adalah Marisia, seorang dokter psikiater. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah besar yang cukup nyaman, punya uang banyak dan kehidupan yang terlihat sangat sempurna. Tapi semuanya mulai berubah sejak Suzanne bertemu dengan Daniel Kravinhos. Daniel bukan dari keluarga yang sama dengan Suzanne, dia berasal dari keluarga biasa, hidup pas-pasan dan lebih dikenal sebagai cowok tangguh yang suka balapan motor, memiliki senjata dan hidupnya bebas. Tapi entah kenapa Suzanne jatuh cinta setengah mati sama Daniel. Masalahnya orang tuanya Suzanne sangat tidak merestui hubungan mereka berdua. Orang tua Suzanne merasa Daniel tidak pantas untuk anak perempuan mereka dan mulai membatasi pertemuan mereka berdua. Dari situlah semuanya mulai kacau dan berubah. Seakan-akan berjuang secara wajar, Suzanne justru menyusun rencana yang jauh lebih tragis. Dia berniat untuk menyingkirkan kedua orang tuanya bersama Daniel dan adik laki-lakinya Daniel. Mereka menyusun rencana pembunuhan dengan sangat amat kejam. Mereka menunggu sampai larut malam, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2002. Ketika Suzanne tahu rumahnya akan sepi dan semua orang sudah tidur, dia kemudian akan menghubungi Daniel dan memastikan kedua orang tuanya sudah tertidur lelap. Suzanne membuka pintu rumahnya dan membiarkan Daniel dan Christian masuk ke dalam rumah mewahnya. Kedua pria gila itu lalu masuk ke kamar Manfred dan Marisia. Kemudian mereka langsung memukulnya dengan batang besi sampai otaknya keluar dan tewas. Pukulan itu sangat brutal, darah bersimbah di lantai dan di dinding kamarnya. Seisi kamar berantakan. Setelah pembunuhan sudah selesai, Suzanne berpura-pura seolah-olah dia sedang tidur di rumah pacarnya. Mereka bahkan mencoba untuk mengelabui polisi dan membuat pembunuhan itu sebagai perampokan. Tapi kebohongan tidak bisa bertahan lama. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan terjatuh juga. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa tidak adanya tanda-tanda perampokan. Semua barang berharga masih tetap utuh. Sikap Suzanne juga terlihat sangat amat tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Dari situlah kecurigaan polisi mulai mengarah ke Suzanne dan akhirnya membuka fakta yang sangat
amat mencengangkan. Pembunuhan itu direncanakan oleh anak mereka sendiri dan pacarnya serta adik dari pacarnya. Yang bikin makin mengerikan adalah sikap dari Susan setelah itu. Saat diinterogasi, dia menceritakan kronologinya dengan ekspresi yang sangat datar. Bahkan setelah ibunya terbunuh, dia sempat tidur nyenyak di rumah Daniel dan menonton film. Tidak ada penyesalan, tidak ada air mata yang jatuh dari matanya. Dan ketika publik tahu, masyarakat heboh. Bagaimana bisa seorang anak perempuan dari keluarga baik-baik, cantik, pintar, sopan, justru menjadi dalang pembunuhan kedua orang tuanya. Ini bukan lagi soal cinta terlarang, ini sudah masuk ke level psikologis yang lebih dalam. Pengadilan berlangsung penuh sorotan media Brazil. Susan, Daniel, dan Christian akhirnya divonis bersalah. Susan mendapatkan hukuman 39 tahun penjara, Daniel 38 tahun, dan Christian 38 tahun juga. Tapi hukum di Brazil memungkinkan untuk mengurangi hukuman mereka dan membebaskan dia sebagai pembebasan bersyarat. Kemudian Susan akhirnya dibebaskan pada tahun 2015 setelah menjalani sebagian hukumannya. Iya, dia hidup bebas sekarang. Bahkan sempat dikabarkan menikah dan ingin punya anak. Kasus ini bikin orang bertanya-tanya seberapa jauh seseorang bisa dibutakan oleh cinta, uang, atau kebebasan. Dan apakah penampilan luar benar-benar bisa dipercaya? Karena dalam kasus ini, di balik wajah manisnya dan senyum yang lembut itu, tersembunyi sisi tergelap yang bahkan orang tuanya sendiri tidak pernah lihat sampai akhir nyawa mereka. Nyawa mereka harus hilang karena ulah anak kandungnya sendiri. Tragis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.